Al-Kisah. Dia bernama Fatimah, seorang wanita dari kalangan bangsawan Quraisy, putri paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ibunya bernama Fatimah bintu Asad bin Hasim bin Abdul Manaf. Dia saudari kandung Ali, Aqil dan Ja'far, putra-putra Abu Thalib dan sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia begitu mengerti tentang agungnya hak seorang suami. Dia pun mengerti tentang hak anak-anak yang ditinggal suaminya dalam asuhannya. Dia tak ingin menyia-nyiakan suatu pun dari keduanya, hingga dia mendapat pujian yang begitu mulia, yakni sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy. Sangat penyayang terhadap anak-anaknya. Semasa jahiliyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminangnya. Pada saat bersamaan, seorang pemuda bernama Hubairah bin Abi Wahab al-Makhzumi pun meminangnya pula. Abu Thalib menjatuhkan pilihannya pada Hubairah, hingga akhirnya Abu Thalib menikahkan Hubairah dengan putrinya. Dari pernikahan ini lahirlah putra-putri Hubairah, antaranya Jaddah bin Hubairah, yang kelak di kemudian hari diangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah, sebagai gubernur di negara Khurasan. Putra-putra yang lainnya adalah Ammar, yang dulunya Ummu Hani, berkunyah dengannya. Namun putranya ini meninggal ketika masih kecil, serta Hani dan Yusuf. Namun pada akhirnya, Islam memisahkan mereka berdua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukukan negeri Mekah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ummu Hani radhiyallahu anha pun berislam bersama yang lainnya. Mendengar berita keislaman Ummu Hani, Hubairah pun melarikan diri ke Najran. Pada hari pembukuan negeri Mekah itu, ada dua kerabat suami Ummu Hani dari Bani Makhzum, Al-Haris bin Hisham dan Zuhair bin Abi Umayyah Al-Mughirah, datang kepada Ummu Hani untuk meminta perlindungan. Waktu itu datang pula Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menemui Ummu Hani sambil mengatakan, "Demi Allah, aku akan membunuh dua orang tadi." Ummu Hani pun menutup pintu rumahnya dan bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mandi, ditutup oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu anha dengan kain. Ummu Hani pun mengucapkan salam, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa itu?" "Saya Ummu Hani, putri Abu Thalib," jawab Ummu Hani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambutnya, "Marhaban wahai Ummu Hani." Lalu Ummu Hani mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedatangan dua kerabat suaminya untuk meminta perlindungan kepadanya, sementara Ali berkeinginan membunuh mereka. Maka beliau pun menjawab, "Aku melindungi orang yang ada dalam perlindunganmu dan memberi jaminan keamanan pada orang yang ada dalam jaminan keamananmu." Usai mandi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat 8 rakaat. Waktu itu adalah waktu duha. Setelah Ummu Hani berpisah dari suaminya karena keimanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk meminang Ummu Hani. Namun dengan halus Ummu Hani menolak. "Sesungguhnya aku ini seorang ibu dari anak-anak yang membutuhkan perhatian menyita banyak waktu. Sementara aku mengetahui betapa besar hak suami. Aku khawatir tidak akan mampu untuk menunaikan hak-hak suami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan niatnya. Beliau mengatakan, sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy yang sangat menyayangi terhadap anak-anaknya. Ummu Hani radhiyallahu anha meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga saat ini terkutub dalam Kutubus Sittah. Dia pun menyebarkan ilmu yang telah dia diulang hingga saat akhir hidupnya. Ternyata Rasulullah pun pernah ditolak lamarannya oleh seorang wanita di zamannya. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ikhwan yang ditolak lamarannya agar bisa bersikap seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhwat pun bisa mencontohi sahabiyah ini ketika menolak seorang yang bagus agamanya, sehingga yang ditolak lamarannya bisa bersabar hati dan tidak membuat kekecewaan. Wallahu a'lam bishawab.